Halo semuanya, langsung aja ya. Selamat datang di pembahasan materi kita hari ini. Kalau Anda pernah dengar soal tanaman yang rasanya wah, bikin merinding saking pahitnya, tapi ternyata punya segudang manfaat yang diakui sains modern, nah Anda ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita bakal membongkar habis-habisan soal brotowali, atau nama kerennya Tinospora crispa. Yuk, kita ubah rasa pahit ini jadi wawasan yang super berharga. Oke, mari kita bedah sama-sama. Coba bayangkan ini. Secara insting, tubuh kita itu otomatis menolak loh segala sesuatu yang rasanya pahit. Otak kita langsung bilang, awas, ini racun. Tapi, gimana kalau saya bilang, tanaman yang rasanya mungkin paling menantang dan getir ini justru adalah salah satu penyembuh alami paling ampuh di Asia Tenggara. Kira-kira Anda masih berani nggak buat meminumnya? Tanaman ini benar-benar mendobrak insting dasar kita, dan pastinya untuk alasan yang sangat masuk akal. Masuk ke bagian pertama kita, tanaman merambat yang pahit dan berbintil. Kalau ngomongin penampilan fisik, sejujurnya, brotowali ini jauh banget dari kata cantik. Dia ini tanaman liar, merambat bisa sampai 15 meter, terus suka melilit di pohon atau pagar. Warnanya hijau keabu-abuan. Dan yang paling bikin salah fokus, batangnya itu loh, dipenuhi bintil-bintil kecil yang bikin permukaannya kasar, agak mirip kutil ya. Pokoknya penampilannya sama sekali nggak mengundang selera, persis kayak rasanya. Tapi jangan salah, justru di balik tampilan luarnya yang seram ini, ada rahasia besar yang bikin dia diincar sebagai obat tradisional level dewa. Nah, sekarang di bagian kedua, sains di balik rasa pahit. Sekarang, apa yang bikin informasi ini benar-benar menarik adalah fakta bahwa rasa pahit yang ekstrim itu sebenarnya datang dari senyawa penyembuh yang luar biasa ini. Rasa pahit yang bikin kita meringis itu sebagian besar adalah alkaloid, khususnya berberin. Ini ibarat pasukan elit tubuh kita yang siap tempur melawan bakteri dan peradangan. Terus, ada flavonoid dan fenolik yang tugasnya menetralkan radikal bebas. Sederhananya, mereka ini agen anti penuaan buat sel kita. Belum lagi ada saponin yang jago banget ngebus sistem imun dan terpenoid yang ngasih perlindungan ekstra buat menangkal virus. Jadi, ini bukan sekedar mitos orang zaman dulu ya, ini bener-bener barisan farmasi alami yang super lengkap. Dan kita harus banget ngomongin dua pahlawan super ini, Tinocrisposid dan Borapetol B. Lewat penelitian lab modern, para ilmuwan berhasil mengisolasi senyawa unik ini langsung dari brotowali. Kenapa ini penting banget? Terutama buat Anda atau keluarga yang punya masalah gula darah, senyawa ini ibarat game changer. Mereka nggak cuma sekadar membantu menurunkan gula darah loh. Studi membuktikan kalau mereka bisa benar-benar meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin dan yang paling keren, ngebantu meregenerasi sel-sel beta di dalam pankreas kita. Bayangkan, ini kabar yang sangat luar biasa buat pengelolaan diabetes tipe 2. Berlanjut ke bagian ketiga, penyembuhan internal yang luar biasa. Kalau kita bahas manfaatnya, wah, brotowali ini kerjanya borongan. Nggak cuma ngasih satu atau dua hal aja. Mulai dari ngedrop gula darah buat penderita diabetes, memodulasi sistem kekebalan tubuh biar kita nggak gampang sakit, sampai nekan kolesterol jahat. Bahkan, dia ini bersifat hepatoprotektif. Maksudnya gimana? Dia secara harfiah melindungi dan memperbaiki sel-sel organ hati Anda dari kerusakan. Punya masalah asam urat yang bikin ngilu, dia juga bisa bantu nyapu bersih asam urat itu. Oh, satu lagi, berkat kandungan kalsium dan fosfornya, dia menjaga kekuatan tulang kita banget. Daya jangkau pemulihan internalnya benar-benar masif. Jadi, poin paling krusial yang harus Anda ingat ada di angkanya. Kalau Anda lebih memilih jalur praktis pakai medis modern seperti ekstra kapsul brotowali, takaran yang dijamin aman sama studi klinis itu ada di angka 250-500 mg diminum 2 kali sehari. Ini sweet spotnya ya. Di rentang inilah tubuh kita bisa menyerap semua senyawa super tadi secara maksimal tanpa ngasih beban berlebih ke sistem pencernaan Anda. Masuk ke bagian keempat. Pengobatan tradisional dan kegunaan yang mengejutkan. Siap-siap karena beberapa khasiat ini mungkin bakal bikin Anda geleng-geleng kepala. Brotowali itu nggak melulu soal urusan organ dalam loh. Ternyata dia ini jagoan buat ngobatin masalah kulit bandel kayak eksim, jadi pelancar buang air kecil alami, dan ya, dia bertindak sebagai afrodisiak yang mendongkrak stamina pria. Tapi yang benar-benar bikin saya takjub, dia juga punya potensi neurologis. Maksudnya, dia bisa jadi pereda stres dan kecemasan. Bahkan penelitian awal nunjukin kalau brotowali ini bantu nekan jumlah virus pada pasien HIV, plus terbukti efektif ngelawan parasit mematikan penyebab malaria. Gila nggak sih untuk ukuran tanaman liar? Dan kerennya lagi, tanaman ini bisa bekerja dari luar sama baiknya dengan dari dalam. Kalau Anda lagi berurusan sama luka, infeksi kulit, atau sendi yang bengkak karena rematik,
Anda nggak harus selalu pasrah menelan rasa pahitnya kok. Batangnya itu tinggal ditumbuk halus, terus langsung diolesin aja secara topikal ke bagian yang sakit. Sifat antiinflamasi dan antibakterinya bakal langsung tempur di titik tersebut. Praktis banget kan? Sekarang kita tiba di bagian kelima, cara mengolah brotowali. Nah, ini dia pertanyaan terbesarnya. Gimana caranya kita masukin ramuan ajaib ini ke mulut tanpa harus mual-mual? Proses bikin jamu tradisional ngejawab tantangan ini dengan sangat brilian. Kunci rahasianya ada di langkah kedua, yaitu mencampurkan bahan-bahan penolong kayak jahe, daun pandan, kunyit, atau sedikit gula aren. Rempah-rempah ini bukan sekedar pelengkap ya, mereka adalah pahlawan penyelamat lidah Anda. Mereka bekerja keras buat nyamarin sebagian, ingat ya, saya bilang hanya sebagian, dari rasa pahit ekstrem itu waktu Anda merebusnya selama 15-20 menit. Tapi tenang aja, kalau ngebayangin harus merebus batang pahit ini masih kerasa kayak mimpi buruk buat Anda, sains modern punya jalan keluarnya. Sekarang, ekstrak brotowali gampang banget ditemui dalam bentuk kapsul atau tablet yang super praktis. Nggak ada tuh drama lidah mati rasa kepahitan. Anda juga bisa pakai versi bubuk kering buat dicampur ke makanan, atau diseduh jadi teh herbal yang rasanya udah diracik jadi jauh lebih ringan. Intinya sih, banyak jalan menuju sehat tanpa harus menderita. Dan akhirnya, bagian keenam, peringatan dan tindakan pencegahan krusial. Sebelum Anda buru-buru meluncur ke toko herbal, kita harus ngomongin faktanya dulu nih. Embel-embel alami itu nggak selalu berarti bebas risiko, dan kita harus cerdas pakainya. Di satu sisi, kalau Anda orang dewasa yang pengen ningkatin imun atau ngontrol gula darah, ini fantastis banget. Tapi di sisi lain, tolong perhatikan, ini dilarang keras buat ibu hamil. Konsumsi dosis tinggi bisa memicu efek abortif, yang artinya bahaya banget karena bisa menggugurkan kandungan. Terus buat Anda yang lagi rutin minum obat resep dari dokter untuk diabetes atau penurun tensi, hati-hati. Mencampur brotowali sama obat medis bisa bikin gula darah Anda anjlok tajam ke level yang bahaya, atau yang kita kenal dengan hipoglikemia. Selalu ingat ya, respons tubuh tiap orang itu beda-beda. Jujur aja, rasa pahitnya yang kebangetan itu sendiri kadang udah cukup buat bikin perut mual atau memicu muntah. Apalagi kalau perut Anda tipe yang lumayan sensitif. Terkadang juga ada sedikit masalah pencernaan ringan di awal konsumsi. Makanya, aturannya selalu satu, mulailah dari dosis yang paling kecil, dan yang ini nggak kalah penting, brotowali itu nggak dirancang buat diminum tiap hari seumur hidup tanpa henti. Kasih tubuh Anda waktu istirahat, dan pastinya obrolin dulu sama dokter Anda sebelum masukin ini ke rutinitas harian. Jadi, ini bawa kita balik lagi ke pertanyaan inti dari seluruh pembahasan kita hari ini. Semuanya ini soal keseimbangan ya. Di satu sisi timbangan, Anda dihadapkan sama tekukan jamu yang dijamin bakal menentang lidah, bikin dahi berkerut, dan murni sepahit-pahitnya hidup. Tapi di sisi lainnya, Anda lagi memegang kunci ke sebuah lab alam yang secara saintifik terbukti bisa meredam diabetes, ngelindungin sel hati, membasmi bakteri, dan meribut total sistem imun Anda. Jadi, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda nih. Apakah Anda rela menoleransi beberapa detik rasa pahit ekstrim tersebut demi dapat manfaat kesehatan luar biasa yang bisa mengubah hidup Anda? Coba dipikir-pikir lagi ya. Terima kasih banyak udah nyimak bedah materi kali ini. Teruslah belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di eksplorasi topik seru kita berikutnya.